Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Ustaz Yusuf Mansur, alhamdulillah, para asatiz, para masyayikh yang hadir di sini, ada ayah saya, orang tua saya di sini, istrinya baru 2, anaknya 13, yang satu lain ibu, yang 12 satu ibu. Dan ada sebagian dari yang 12 ini, ada adik saya Syekh Hussein, ada adik saya Rahman, ada Ahmad, dan para asatiz dari Yaman, dari Syria. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga bisa hadir untuk sama-sama mensukseskan segala kegiatan Darul Quran. Karena inilah saatnya Bapak Ibu, umat Islam pasti sadar tidak ada perubahan dalam kehidupannya kecuali dengan Quran. Harus kita kembali, Al-Quran bukan dibaca pas lagi ada orang meninggal. Inilah saatnya kita membentuk Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah rahasia firman Allah yang menjadi ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Arti daripada Iqra, baca. Apa yang dibaca? Al-Quran, bukan Quran. Al-Quran, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal. Oh, tidak ada suaranya. Wa rabbukal akram. Kenapa di sini Allah sebutkan kata akram, tapi tidak disebutkan kata karim? Iqra wa rabbukal akram, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan segala kemuliaan, kemuliaan dunia akhirat, kemuliaan lahir batin lewat kata akram. Barang siapa yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada Iqra, kepada Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi manusia Qurani, menjadi berakhlak akhlakul Quran, seperti baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu orang Bani yang datang bertanya, bagaimana Rasulullah, bagaimana sifatnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya, Siti Aisyah radhiyallahu anha menerima bermacam-macam pertanyaan daripada sahabat maupun yang lain untuk mengambil jawaban tanda Rasulullah SAW. Ternyata jawaban yang paling singkat yang memberikan gambaran itu di belakang jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan jawaban yang sangat singkat, kana khuluquhul Quran. Rasulullah Quranun yamshi. Rasulullah adalah Quran berjalan di muka bumi. Itu yang perlu kita bentukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang Allah berikan nikmat mata, nikmat tangan, nikmat telinga, segala nikmat. Salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah, berjuang menjadi ahlul Quran. Bapak Ibu, masa tidak mau jadi ahlullah? Kalau ditawarkan orang menjadi dekat dengan stafnya Bapak Presiden, atau stafnya siapa-siapa orang mulia, atau seorang terdekat kepada seorang raja, atau seorang kaya raya, kita bangga tersebut nama kita menjadi salah satu stafnya orang-orang yang mulia. Apalagi kalau kita disebut nama kita oleh malaikat, oleh seluruh ahli langit, oleh seluruh ahli bumi. Kita adalah keluarga Allah, terdekat kepada Allah,
malah diberikan kesempatan dikumpulkan oleh malaikat di hari kiamat. Mana ahlullah? Mana ahlul Quran? Marilah sini. Mau kemana? Dibawa kami kemana? Kalian sudah terpilih menjadi orang-orang terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu kemuliaan membuat kita semangat iqra, semangat menghafal, semangat mempelajari, semangat mengamalkan. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu mulia. Dan kata karim, kelebihan kata karim, bukan Quran sendiri mulia, tapi Quran mulia dan memberikan kemuliaan kepada siapa? Sesuai hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada siapa? Pembacanya salah. Orang munafik pun baca Quran. Tapi di sini li ashabihi, bagaimana kita menwujudkan Al-Quran temanku. Sekarang Bapak Ibu, harus kita mulai hari ini rubah sistem kita bersama Al-Quran. Mulai aktivitas kita di pagi hari dengan Quran. Menutupi hari aktivitas kita dengan baca Quran. Di dalam perjalanan bersama Al-Quran. Di tas kita. Sekarang saya mau bertanya. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, Bu, aduh suaranya malas-malas nih. Capek ya? Belum kuliah? Belum sarapan ya? Bawa tas enggak? Isinya Quran enggak? Yang bawa dalam tasnya Quran angkat tangan. Ya, lumayan 10%. Alhamdulillah. Terus di sini yang bawa Quran di dalam tasnya angkat tangan. Cita-cita saya semuanya mulai hari ini kemana saja pergi terwujud Al-Quran temanku. Bagaimana kita sudah keluar dari perjalanan jauh, lupa. Apa yang lupa? HP. Mutar balik, macet Jakarta. Tapi karena kita sudah merasa HP tidak bisa tertinggal, kita mutar balik jauh-jauh. Ambil HP terus jalan lagi. Biarpun macetnya, biarpun kita susah dalam perjalanan, tapi demi HP tidak apa-apa kita berkorban. Tidak apa-apa kita berjuang. Yang sebaliknya, keinginan dan cita-cita saya mulai hari ini semuanya membawa Al-Quran. Kemana saja pergi, mau ke sekolah, di dalam tasnya ada Quran. Mau ke masjid, di dalam tasnya ada Quran. Mau ke kantor, di dalam tasnya ada Quran. Begitu Anda sempat, biar 1 menit, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya syukur, 1 ayat daripada sepanjang hari tidak baca sama sekali. Apalagi yang suka cuci mata. Cuci mata enggak setiap hari? Hah? Ya cuci mata. Kanan kiri cewek. Masuk masjid perempuan. Apalagi masuk mall. Cuci mata terus. Bagaimana kita supaya menghapus dosa mata? Yang kita tambah sadar. Dan sering melihat dengan mata kita. 1 panah titik hitam di hati. Lama-lama banyak titik hitam, fantas tidak bisa khusyuk dalam salat. Fantas tidak bisa nikmati dalam baca Quran. Kenapa? Karena mata kita melek. Kalau kita larang, tak boleh melihat wanita. Ustaz, saya cuma lihat pertama. Katanya yang pertama kan halal.
Yang pertama ya halal. Tapi begitu kita lihat dengan satu pandangan, ini yang diharamkan oleh Allah, langsung tutupi mata dan istighfar. Tapi jalan yang halal panjang sampai orang, Ustaz, masih satu Ustaz, masih satu. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu, karena sering terjadi dosa mata yang kita tidak mampu mengatasinya, oleh karena itu Bapak Ibu sering bawa Quran. Supaya setiap titik, setiap menit, setiap berjam-jam, setiap saat kita buka Al-Quran. Sepanjang dosa mata, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan. Malah ada sebagian ulama berkata, melihat Al-Quran itu ibadah. Melihat Quran itu ibadah. Langsung akan memberikan cahaya kalbu. Apalagi kalau kita melihat dan menikmati bacaan. Biarpun sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Daripada banyak, tapi tidak istiqamah. Satu ayat setiap hari, satu ayat setiap kesempatan waktu. Kita selalu mengutamakan Al-Quran. Kalau kita ingin diutamakan oleh Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin diingatkan kita oleh Allah terus, ingat hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, kita bisa ingat Allah lewat Al-Quran. Tidak pernah berhenti, setiap waktu dan setiap saat. Sayang sekali manusia punya tangan, manusia punya lidah, tapi tidak bisa menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Quran. Sayang sekali masa orang-orang yang Allah uji, yang buta, yang lumpuh, yang tidak bisa bergerak, bisa menghafal Al-Quran. Anak kecil yang belum 3 tahun, belum 4 tahun bisa hafal Al-Quran. Orang tua yang sudah usia, sudah buta huruf, tapi karena semangat mau mempelajari Al-Quran, karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari Allah sebagai ahlul Quran, sebagai keluarga Allah, tidak pernah putus asa alasannya buta huruf. Malah sekarang dalam 6 bulan dia mampu menghafal 30 juz. 30 juz Allah kasih karena niatnya nawaitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, langkah pertama untuk kita masuk dalam golongan yang sangat mulia, golongan ahlullah, ahlul Quran, yang pertama nawaitu. Yang kedua, berbanyak tilawah, baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa mimma razaqnahum yunfiqun liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah menjanjikan kemudahan dan kemurahan rizki lewat banyak baca Quran. Bapak Ibu, saat Anda baca Al-Quran, Anda sedang berbicara sama Allah. Jadi langkah pertama untuk mencinta Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, nawaitu. Yang kedua, berbanyak baca Al-Quran. Jangan lewat waktu dan saat, apalagi jangan lewat 1 hari belum baca walaupun 1 ayat. Yang ketiga, setiap Anda baca kitabullah, rasakan ayat itu yang dimaksud Allah bicara sama diri Anda sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dimaksud Anda yang lagi baca. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, yang dimaksud adalah diri Anda sendiri. Jadi setiap Anda baca, sepertinya Anda rasa Allah bicara dengan Anda sendiri. Allah bicara sama diri kita sendiri. Ini yang membuat kita rasakan keagungan Al-Quran. Oleh karena itu kembali lagi, jangan lewat 1 hari belum baca Quran. Kalau orang-orang yang senantiasa mempraktik Al-Quran dalam kehidupannya, biarpun sedikit demi sedikit, Allah berkahi semua.
ibadahnya akan menjadi mantap, rizkinya akan menjadi banyak, dan segala hal-hal yang dia inginkan dan hajatnya akan Allah kabulkan. Ini tamu kita Syekh Ammar. Sejak lahir dia seperti ini. Ini saya memberikan tanda bagaimana Allah Maha Baik. Dan ingatlah Bapak Ibu, orang yang baru saja mendapatkan sedikit masalah, sedikit ujian, anak yang tidak bisa turutin, ibu yang belum bisa memiliki keturunan, atau berhutang sana sini sambil belum mampu melunaskan, atau punya masalah di rumah tangga. Ingatlah Bapak Ibu, setiap yang hadir yang ada di sini, Anda punya masalah, yakini ada orang lain jauh lebih masalah, lebih parah punya masalah, tapi keyakinannya yang membuat dia menghadapi kesulitan dan kesusahan ujian itu adalah keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sebagaimana kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, "Idza aghlaqa Allahu laka baban bihikmatih, fataha laka abwaban birahmatih." Allah Subhanahu wa taala menuji kamu dalam satu arah. Allah menutupi satu pintu karena hikmahnya dan ujian, tapi di sisi lain Allah bukakan ribuan pintu jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saudara kita Syekh Ammar yang begini kondisinya dan keadaannya, tapi luar biasa, bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Sepertinya kira-kira mau jadi seperti beliau supaya hafal Quran? Mau ya begini? Jangan-jangan kita orang mau hafal Al-Quran harus diuji dulu. Tapi inilah kesempatan luar biasa. Beliau sejak lahir seperti ini, tapi semangat belajar, semangat beribadah, tidak pernah putus asa, dan mengambil belajaran di Amerika. Sambil sebentar lagi mengambil dokternya. Jadi bukan hanya sekolahnya, bukan hanya kuliahnya, kuliah, magister, S2, S3, dalam kondisi seperti ini. Dan di luar itu, semangatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran beliau membuat kita semangat menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat. Bersabar atas ujian yang belum apa-apa. Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita 100 nikmat. Allah uji kita 1. Masih ada 99 yang kita nikmati. Tapi kenapa sekarang manusia, Allah baru ambil 1 daripada 100. Langsung manusia protes, malah ada seorang ibu berkata Allah tidak adil. Baru 1 dari 100, masih 99 dia menikmatinya. Bagaimana Bapak Ibu kalau Allah berikan ujian 99 tapi 1 nikmat? Apa yang mau kita berkata habis itu? Oleh karena itu, yakinilah Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Ujian pun yang nampaknya susah, nampaknya buruk, tapi di belakang keburukan itu ampunan dosa. Di belakang keburukan itu kemuliaan di sisi Allah. Di belakang keburukan itu Allah menaikkan darajat kita. Dan itulah hikmahnya. Daripada cobaan dan ujian, Allah keluarkan doa yang ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu saat berdoa, bagaimana doa yang ikhlas yang benar-benar? Lagi senang atau lagi susah? Ya? Lagi senang atau lagi susah? Kalau lagi senang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas lagi susah, ya Allah. Nangisnya luar biasa. Itulah hikmahnya daripada cobaan. Karena cukup lama kita tidak berdoa dengan ikhlas, Allah berikan cobaan dan ujian supaya kita doa dengan sedalam-dalam hati, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah guru kita Syekh Ammar, kemudian Syekh Kiai Haji Yusuf Mansur,
yang beliau berjuang, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan, Allah mudahkan segala perjuangannya, dan mudah-mudahan gerakan Darul Quran menjadi salah satu lembaga dan gerakan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Darul Quran ma'mur, Darul Quran barakah, Darul Quran maju, Darul Quran untuk Indonesia, membawa Indonesia insyaAllah menuju ke negara Al-Quran, dan semua yang hadir insyaAllah menjadi ahlul Quran dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.